Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk dalam ibadah Minggu Biasa ke-7, Minggu ke-4 setelah Pentakosta dengan tema Jangan Takut. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa ke-7 atau hari ke-4 setelah Pentakosta. Kita akan bersama menghayati kasih dan penyertaan Tuhan atas hidup kita, yang melalui kasih dan penyertaan Tuhan itu, kita dimampukan untuk berani dan percaya diri menghadapi setiap tantangan hidup. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang hening dan penuh syukur untuk menyambut Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di sepanjang kehidupan ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan hidup, dan seringkali kita menjadi takut menghadapi persoalan hidup kita. Tuhan menghendaki supaya kita percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Karena Tuhan Maha Kuasa
Sang Sumber Kehidupan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, bahwa seringkali segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini membuat kita dikuasai perasaan takut. Alih-alih mengandalkan Tuhan untuk keluar dari persoalan kita malah mengandalkan manusia yang justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 459 bait pertama, 2, dan 5. Ya Bapa, jamah anakmu serta amunilah, lenyapkan kerisauanmu
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai yang ke-19. Yang demikian: sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Allah berkenan menerima kita, mengampuni, menguduskan, dan kini biarlah Ia bersabda di tengah kita, memberi makanan firman sebagai penuntun langkah kehidupan kita. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang tidak pasti dan di dalam rancangan-Mu yang tidak dapat kami selami, tetapi Engkau tetap memegang tangan kami, supaya bila kami terjatuh, Engkau membangkitkan kami, supaya bila kami tersesat, Engkau menarik kami, dan supaya kami dapat bertahan sampai langkah akhir kami, mencapai tujuan yang telah Engkau tetapkan. Itulah pengharapan kami di tengah pandemik. Sekalipun kami belum tahu kapan akan berakhir, tetapi biarlah kami berlimpah syukur dan sukacita karena penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu begitu nyata atas kehidupan kami. Dan kini tiba saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati, pikiran, dan jiwa kami. Dan kami mampu untuk mendengar,
untuk menghayati dan melakukannya. Urapilah hamba-Mu yang hina dan cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Lembaga Alkitab memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom Aleichem. Tema kita minggu ini adalah jangan takut. Berbicara tentang jangan takut, setiap kita pasti pernah memiliki atau mengalami yang namanya rasa takut. Lalu apa sih yang membuat hidup manusia itu memiliki rasa takut dan khawatir? Apakah karena punya banyak hutang? Atau karena situasi rumah tangga yang tidak baik? Pekerjaan di kantor yang begitu banyak menekan? Usaha atau bisnis yang semakin menurun profitnya? Kuliah yang tidak kelar-kelar, skripsi yang tidak berjalan lancar, kekasih yang tidak kunjung melamar, atau karena sakit yang tidak kunjung sembuh, atau karena berbagai beban pergumulan hidup lainnya yang begitu banyak serta berat kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia memiliki rasa takut tentulah hal yang wajar. Tetapi rasa takut
takut itu menjadi tidak wajar ketika kita hanya dikuasai oleh rasa takut. Saat menghadapi masalah atau pergumulan hidup yang datang, kita seringkali tenggelam di dalamnya. Kemudian kita menjadi lupa bahwa dalam hidup ada banyak hal yang lainnya juga yang harus diperhatikan dan direspon dengan baik juga. Biasanya ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, yang begitu pelik, kita seringkali tidak dapat mengendalikan rasa takut kita untuk tetap dapat melihat secuil harapan. Kita justru terkungkung pada rasa takut itu, bahkan merasa bahwa harapan kita telah sirna. Seakan kita merasa tidak mampu lagi berjalan menghadapi realitas kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pergumulan hidup pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita dan juga tidak selalu bisa kita menghindarinya. Karena semuanya itu sudah menjadi bagian yang mewarnai kehidupan kita. Agar kita semakin bertumbuh dan semakin kuat sebagai anak-anak Tuhan yang mampu untuk hidup dengan mencurahkan kasih di dalam setiap langkah kita dengan iman dan keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Contohnya, dalam bacaan kita tadi, saat mereka berlayar di danau, mereka harus menghadapi badai yang datang. Padahal saat itu pun Yesus ada dalam perahu tersebut bersama dengan mereka. Jadi, sesuatu yang wajar juga sebenarnya jika pergumulan hidup itu datang pada kita, meskipun kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itulah, saat kita lengah atau tidak fokus bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, bahwa tidak ada yang tidak mungkin terselesaikan dengan hikmah yang baik atas pergumulan yang kita hadapi di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita senantiasa menjaga hati dan iman kita supaya kita tidak mudah menjadi terpuruk, bahkan hanya dengan pergumulan yang sebenarnya mungkin biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, Saudara, saat di dalam perahu yang tertimpa badai, di sana kita dapati bahwa Yesus justru tertidur. Yesus justru tertidur. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus juga tertidur dari kuasa dan perhatiannya. Tuhan tidak bisa disamakan dengan kita. Yang di saat kita sedang terjaga, seringkali kita masih melupakan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita sering lupa punya Tuhan yang Maha Penolong. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur dari perhatiannya kepada kita.
Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, tidak pernah tertidur dan kehilangan kemahakuasaannya. Karena memang sebenarnya Tuhan tidak pernah tertidur ataupun berpaling dari kita semua. Bahkan di saat kita dalam keadaan yang sedang baik-baik saja sekalipun, Tuhan sangat mengerti akan apa yang kita perlukan. Tuhan sangat mengerti akan kelemahan dan kemampuan kita dalam menerima setiap pergumulan yang ada. Dan yang terutama adalah Tuhan sangat mengerti kapan saat yang tepat untuk setiap kita menerima pertolongannya. Sehingga setiap pergumulan yang datang tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi hikmat terbaik dapat kita terima, dimengerti. Dan membuat kita tentunya menjadi semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, seyogyanya kita semua, baik saya maupun panjenengan, hidup di dalam Tuhan. Dan ingat, hidup di dalam Tuhan bukan berarti hidup kita lantas tanpa masalah. Tetapi bersama Tuhan kita bisa menguasai masalah. Tuhan memberikan kesempatan supaya iman kita bertumbuh dengan masalah-masalah yang menempa hidup kita. Jangan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Tetapi bersama Tuhan mari kita kuasai ketakutan. Amin. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita membarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, besok pada ibadah Minggu 27 Juni 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksananya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa."
Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari mengambil saat hening. Saat hening cukup, mari sekarang kita menyatakan saksian kita. Dengan ini saya Purnomo mengakui segala dosa dan kesalahan saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dan dengan syukur serta rendah hati saya akan mengikuti sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk kembali duduk. Marilah kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersama-sama menghadap tata Tuhan yang kudus dalam doa-doa syafaat kami. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Urapilah negeri kami ya Tuhan. Kiranya di dalam masa-masa pandemi ini kami dapat melewatinya dengan penuh keselamatan. Urapilah juga Tuhan setiap pelayan publik dan para tenaga kesehatan dalam mereka mengemban tugas tanggung jawabnya bagi negeri kami. Tuhan senantiasa beri perlindungan, kesehatan, dan daya imun yang baik bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat, terkhusus jemaat Tuhan yang berada di GKJ Karanganyar di tempat ini. Tuhan berkatilah pribadi-pribadi yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin dan bekerja sama dalam pelayanan di gereja ini. Majelis dan komisi-komisi yang ada, Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam berpelayanan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah. Tuhan memberkati mereka dalam mencapai kehidupan masa depan di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Kiranya semakin hari, biarlah semakin bertambah baik di dalam mencapai karir terbaik di dalam Tuhan. Bagi yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan kesabaran dan bukakanlah jalan bagi mereka hingga menemukan tempat dan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, kami pun membawa dalam doa bagi anak-anak-Mu yang sedang menantikan jodoh terbaik pemberian-Mu yang sepadan dan seiman. Berkati dan mampukanlah mereka ya Tuhan untuk bersabar dan senantiasa menjaga kekudusan di dalam penantian mereka. Kami juga berdoa untuk para suami dan para istri. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk dapat terus menjaga kekudusan hidup rumah tangga mereka hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah kami terus Tuhan mampukan untuk mensyukuri, untuk mengasihi, menghormati, menghargai pasangan hidup terbaik yang Tuhan tempatkan di sisi kehidupan kami dengan terus membangun kehidupan rumah tangga yang kudus di dalam-Mu.
Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih menantikan hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Berkatilah ya Tuhan segala doa dan upaya yang dilakukan. Jamahlah buah kandungannya dengan kasih dan berkat-Mu. Karuniakan hati yang sabar, bijak dan penuh kepasrahan di dalam iman untuk menerima anugerah-Mu dalam kehendak terbaik Tuhan bagi rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, agar dalam kelemahan mereka saat ini, mereka tetap dapat merasakan cinta, kasih, dan penyertaan Tuhan. Berilah kesembuhan melalui setiap usaha, setiap makanan, obat, dan orang-orang yang telah merawatnya. Kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat Tuhan nyata bagi kesembuhan mereka. Berkatilah juga Tuhan setiap jemaat Adi Yuswo dimanapun mereka berada. Kiranya di dalam usianya kini, biarlah iman percaya mereka semakin dikuatkan. Sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu selalu dapat dirasakan di setiap harinya. Demikian juga dengan kesehatan, kiranya selalu melingkupi mereka. Kami secara khusus juga berdoa Tuhan, bagi tiap-tiap pribadi yang sedang dalam pergumulan. Tuhan sendiri yang akan menuntun, mendampingi dan memberikan kekuatan untuk dapat bangkit dan menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat ajakan pemazmur dalam kitab Mazmur 100 ayat 3 dan 4 yang demikian. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap kepadamu. Bersama umat-Mu di GKJ Karanganyar, kami mengaturkan persembahan yang berasal dari berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawa Karanganyar ini. Jika di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Sebentar lagi ibadah ini usai, Tuhan tuntun langkah hidup kami, agar kami tetap seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami hantarkan. Amin. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkannya kembali dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.